Shalom kekasih Kristus, senang hari ini saya dapat kembali menyapa saudara semua para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini untuk terjadinya terobosan hidup, kita belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang positif sebagai benih yang kita tabur. Sebab apa yang kita tabur pasti akan menuainya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau membuka hati, pikiran untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah benih firman Tuhan inilah yang membawa kehidupan kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan ini, kami mampu melakukannya. Dan melalui firman Tuhan inilah perkataan kami semakin memiliki perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami ucapkan Tuhan. Tuhan, biarlah seluruh ucapan kami adalah ucapan yang menyenangkan Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperoleh apa yang diucapkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Markus pasal 5 ayat 34, demikian firman-Nya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kekasih Kristus, kita tinggal di negara demokratis dan kita diperbolehkan berbicara. Terkadang karena bebasnya berbicara, akhirnya banyak orang yang berbicara kelewat batas. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, menyinggung perasaan orang lain sehingga melukai orang lain, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Perkataan apakah yang merugikan? Yaitu perkataan apabila isinya penuh dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna alias sia-sia. Firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-36-37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jika Yesus sendiri sudah mengatakan hal ini secara khusus, itu berarti menjaga perkataan merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab apabila tidak hati-hati, kita akan dihukum. Seberapa banyak dari kita yang tidak waspada terhadap kata-kata yang kita ucapkan? Mari jangan abai akan perintah Tuhan tentang apa yang kita ucapkan, karena ada efeknya. Mungkin kita bertanya, masa itu kan cuma kata-kata saja? Saya kan tidak membunuh orang, tidak mencuri, tidak menganiaya orang secara fisik, dan tidak memfitnah. Hal ini memang baik, tetapi kita pun harus memperhatikan hal-hal lain, terutama yang biasanya luput dari pengawasan kita, termasuk di dalamnya menjaga ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut. Kekasih, yang harus untuk selalu diingat dari kita adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Alkitab dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Masih berkaitan dengan ucapan atau kata-kata, dalam Amsal 19 ayat 1 mengatakan, "Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal." Jadi, apa yang kita ucapkan berarti menentukan apa yang kita hasilkan. Sebab perkataan atau ucapan yang kita keluarkan merupakan dari hati kita. Kekasih, bila ucapan kita kotor, penuh makian, umpatan, sumpah serapah, dan keluh kesah, hal ini muncul bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dari hati. Dan ini dapat menghalangi doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Itu juga dapat dikatakan bibir yang serong, yang berarti lebih dari sekedar berdusta. Dan itu juga sama dengan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Apapun itu, tentu saja merupakan ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, jawaban doa dari Tuhan kita dapat memperoleh dari apa yang kita ucapkan.
Kekasih Kristus, bila kita memperhatikan apa yang dikatakan kitab Amsal tentang bibir yang serong, berarti mengarah kepada pengertian tentang apa yang diucapkan atau kata-kata yang tidak senonoh, dan juga perkataan-perkataan yang negatif. Hal ini saja sudah tidak berkenan, apalagi memaki, menghujat, atau mengutuk. Itu bertentangan dengan pernyataan firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus tidak berlebihan menyitir akan hal ini, karena jika kita sadari alangkah sulitnya bagi kita untuk bisa mengawasi dan mengawal setiap kata yang terlontar dari mulut kita dalam setiap saatnya. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan senantiasa adalah bahwa jawaban doa yang kita terima dan peroleh dari apa yang kita ucapkan, karena ada kuasa di balik perkataan. Sebab kita memperoleh jawaban doa dari apa yang diucapkan oleh mulut kita. Mengucapkan perkataan itu adalah hal yang sangat penting, karena Tuhan dalam menciptakan alam semesta beserta isinya pun bukan dengan mengedipkan mata, tetapi dengan mengucapkan perkataan, yaitu berfirman. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, 9, dan 11. Jadi, bagaimana besarnya kuasa yang diucapkan dari perkataan? Maka hati-hatilah dengan perkataan, dan Tuhan mencontohkan dengan apa yang diucapkannya mendatangkan hasil. Hal ini dapat terjadi dalam hidup kita seperti yang telah Allah lakukan, sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita belajar untuk senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang memberikan berkat bukan kutuk. Dalam Yakobus 3 ayat 10-11 mengatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kekasih Kristus, hendaknya kita untuk senantiasa waspada. Jangan sampai mengucapkan perkataan yang sama, yaitu berkat dan kutuk dari mulut kita. Kekasih Kristus, mari mulai hari ini kita mencoba untuk melatih diri kita untuk mengawasi setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Dalam Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mulai sekarang juga, mari kita penuhilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga saat kita mengeluarkan perkataan adalah perkataan firman yang kita ucapkan. Percayalah, dengan apa yang kita perkatakan, maka kita memperoleh hasil dari apa yang diucapkan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Rohani kami semakin hari semakin dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami dapat menahan perkataan-perkataan yang tidak baik, melainkan yang kami ucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang seringkali membawa kebahagiaan dan sukacita bagi orang yang mendengar. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu, sungguh sangat diberkati. Ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, atau mungkin sumpah serapah yang kami lontarkan kepada anak-anak kami, kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.